Masih mute Bu Keke? Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, mungkin kita langsung saja mulai talk show kita. Silakan Bu Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Entrepreneur. Terima kasih telah bergabung dalam acara spesial kita malam hari ini, Talk Show Entrepreneurship Award 8 tahun 2024 bersama saya Keke. Dan tentunya malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Ada Prof. Dwi Kartika Sari. Selamat malam Prof. Prof. Dwi ini merupakan juri di ajang Entrepreneurship Award mulai dari yang pertama sampai yang 8 tahun ini ya Prof. Nah nanti kita 6 akan tahun sih. mendengarkan 6 tahun. langganan ya Prof. Ya, nanti kita akan mendengarkan langsung nih pandangan dari ahlinya kira-kira apa saja kriteria penting dalam proposal mahasiswa atau peserta menurut Dewan Juri. Nah, kemudian kita juga hadirkan pemenang Entrepreneurship Award yang ke-7 tahun 2023 lalu, ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Ada Nariswati, itu pemenang kategori rencana bisnis, dan Murniati kategori bisnis berjalan. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Kak. Nah, tentunya kita akan menggali nih rahasia suksesnya Nares dan Murni yang nantinya mungkin akan sharing pengalaman mulai dari penulisan proposal hingga menjadi pemenang EA 7 tahun 2023 lalu. Kemudian dari LL Dikti Wilayah 10 ada Pak Albert dan ada Ibu Yola, ada Ibu Orin, ada Bu Rina juga mungkin yang akan bergabung. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu Keke. Albert ini juga akan sekaligus menjadi moderator dalam talk show kita pada malam hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita mulai ya Pak. Kepada Pak Albert dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Keke opening yang sangat menyemangati kita semuanya. Halo sobat planner yang ada di mana saja se-Indonesia. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di ruang virtual ini. Tadi kami melaporkan ke Ibu Kepala Dikti 10, Bu Abdalisma, menyampaikan semoga acara kita ada sukses dan ditunggu proposal dari rekan-rekan mahasiswa perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Dan juga ada salam dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Ditunggu kedatangan adik-adik mahasiswa semuanya di Kota Jambi nanti di acara puncak Malam Anugerah Entrepreneurship Award. Baik, telah hadir bersama kita, sudah diantarkan oleh host kita tadi, sudah hadir ibu kita, Ibu Dwi Kartika Sari dari Politeknik Negeri Batam. Nah, beliau ini sudah beberapa kali sudah pakem banget dengan kegiatan Entrepreneurship Award kita yang merupakan kegiatan unggulan dari LT Wilayah 10. Kita langsung saja, Bu, izin Bu. Baik, mungkin langsung saja Bu Kartika. Kira-kira nih, kalau Ibu sebagai reviewer atau juri untuk pelaksanaan EA sebelumnya ini, kira-kira hal apa saja sih yang dilihat dari mahasiswa, proposal mahasiswa itu sehingga dia bisa lolos ke tahap selanjutnya dan berpeluang untuk memenangkan Entrepreneurship Award kita ini. Mungkin langsung saja Bu Kartika, silakan Bu. Ya, makasih Pak Albert. Saya sedikit mengkoreksi sedikit ya. Saya bukan 8 tahun, saya 6 tahun. 6 tahun ya Bu. Iya. Tapi semuanya pernah, rencana bisnis sudah pernah, kategori bisnis berjalan juga sudah pernah. Jadi mulai dari desa evaluasi sudah pernah, sampai ke final juga sudah pernah. Jadi, tapi kurang lebih semuanya sama Pak Albert, benar kata Pak Albert. Semuanya itu ada pakemnya, ada panduannya. Pokoknya sesuai dengan panduan-panduannya. Kalau misalnya teman-teman baca yang di Instagram yang sudah diupload sama Pak Albert, itu semuanya udah sangat jelas sekali ya. Mulai dari harus ada latar belakangnya harus jelas, tujuan bisnisnya harus ada, deskripsi produk atau jasanya ada, perencanaan pemasaran bisnisnya lengkap.
proyeksi keuangannya lengkap. Semua komponen-komponen itu harus ada di dalam rencana bisnisnya atau penulisan proposalnya teman-teman semua. Jadi itu semua akan kita cek satu persatu apakah semua bagian itu lengkap gitu ya. Jadi benar-benar nggak boleh ada yang ketinggalan. Analisa resiko yang paling sering hilang. Itu juga sering sekali mahasiswa tuh, ini buat apa sih, kayaknya nggak penting gitu ya. Tapi itu salah satu penilaian untuk teman-teman, bisa kita yakin bahwa teman-teman tuh memperhatikan semua panduan, sehingga resiko pun teman-teman masukkan ke dalam proposalnya teman-teman. Sampai anggota tim juga ya disebutkan kolaborasi dari beberapa program studi. Jadi makin banyak program studi yang bisa masuk di situ, makin bervariasi, makin MBKM, makin merdeka, itu makin bagus gitu kan ya. Kemudian tentu saja ada originalitas ide. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Bu Kartika. Jadi intinya harus sesuai kitab suci ya Bu Kartika. Sesuai dengan panduan ya. Betul, Apa yang ditulis di panduan itu yang harus kita buat. Kira-kira satu lagi nih Bu Kartika. Jadi mungkin ada semacam trik atau yang paling harus ditonjolkan di proposal, kira-kira seperti itu. Sebetulnya ada perbedaan ya antara yang rencana bisnis dengan bisnis yang sudah berjalan ya. Kalau misalnya tadi yang saya sebutkan itu memang untuk yang kategori rencana bisnis. Sedangkan kalau untuk bisnis berjalan, variabel yang paling perlu ditonjolkan adalah aspek inovasi, kompetisi, teknologi, ya semacam itu ya. Sehingga kita bisa tahu nih bentuk pembaruan apa sih inovasinya, terus bagaimana dia menetapkan harga gitu ya. Bagaimana mengembangkan produk, bagaimana promosinya, bagaimana desainnya, modelnya, dan sebagainya. Jadi sangat detail sekali. Hal-hal yang perlu ditonjolkan lagi misalnya kalau untuk bisnis berjalan misalnya manajerialnya. Jadi apakah sistem manajerialnya jelas ya? Artinya bagaimana sistem antara si owner ini dengan para employee-nya nantinya. Kemudian ada aspek pembinaan lingkungan, ini juga penting untuk kategori bisnis berjalan, supaya kita bisa yakin nih bahwa bisnis ini yang teman-teman sedang jalankan itu akan sustainable, berlanjut gitu ya. Kemudian aspek tenaga kerja, ini sering banget nih ketinggalan. Mereka mikirnya, teman-teman tuh banyak mikirnya kan masih saya sendiri ya. Berarti dalam hal ini kalau teman-teman sebagai owner, termasuk juga langsung mengerjakan sendiri, maka teman-teman harus menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerjanya minimal ya 1 orang teman-teman sendiri gitu ya. Jangan sampai nulisnya jadinya tenaga kerja 0 gitu ya. Artinya kan nggak ada yang kerja gitu. Jadi ya hal-hal semacam itu tetap harus dimasukkan. Kemudian aspek pertumbuhan dan pengembangan. Ini juga perlu ditonjolkan. Bagaimana nanti untuk selanjutnya untuk rencana bisnis supaya ini tetap berkelanjutan. Mohon maaf ini ada suara-suara dari panggilan. Ya, nggak apa-apa Bu. Kita maklum Bu. Lagi di bandara, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Bu. Seperti itu sih Pak Albert, mohon maaf. Baik, sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan dengan beberapa ulasan dari juri kita, Bu Dwi Kartika, bisa menginspirasi sobat-sobat trainer yang akan mengikuti kegiatan Entrepreneurship Award kita di tahun 2024 ini. Sekali lagi atas nama Edikti Wilayah 10 kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Kartika sudah direpotkan oleh kami, dan semoga penerbangannya lancar dan semuanya lancar lah ya Bu ya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin Bu Kartika jika memang ada keperluan lainnya boleh melanjutkan kegiatan, jadi kami masih lanjut dengan para pemenang EA 2023. Ya, makasih Pak Albert. Baik, terima kasih banyak Bu Kartika. Formatnya saya suka banget talk show gitu, jadi langsung pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau bentuknya slide-slide nanti kan membosankan ya. Iya Bu. Keren-keren. Saya izin leave. Iya, Baik, terima kasih Bu Kartika. Sampai ketemu di desk evaluation ya Bu.
Baik, teman-teman, bersama kita juga sudah hadir di sini adik-adik dari Universitas Islam Riau yang alhamdulillah tahun kemarin menjadi pemenang di EA yang ketujuh di Tanjung Pinang. Baik, untuk yang pertama kita sapa dulu Murniati. Selamat malam Murniati. Selamat malam, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Sebelum ke pertanyaan yang berkaitan dengan tips and trick, kita tanya dulu, ini sampai hari ini kabar usahanya seperti apa dan bagaimana perkembangannya? Karena udah setahun berjalan dari EA yang ke-7 ke EA yang ke-8. Nah, kebetulan Murniati kan juga pemenang di kategori bisnis berjalan. Nah, sejauh ini jalannya usahanya seperti apa? Boleh share sedikit ke kita? Sejauh ini bisnisnya udah sangat-sangat wow ya, Kak, sebenarnya gitu. Jadi untuk kita pemesanan secara online itu lumayan meningkat semenjak kita ikut EA dan juga dikenal lebih luas kan produk kita juga. Terus untuk di toko fisiknya kita juga udah mulai eh, ada di sini mulai produksi juga sendiri. Jadi kalau memang ada permintaan yang masih di sekitaran Riau, kita masih handle sendiri gitu. Kalau untuk di luar kota ataupun di luar negeri bahkan gitu. Jadi kita masih pemesanan via online-nya by Shopee, by Tokopedia juga, atau bisa langsung DM Instagramnya biasanya gitu. Oke, keren ya. Berarti sekarang udah ada toko fisiknya langsung. Jadi teman-teman yang mau pesan murni parfum itu bisa langsung datang ke tokonya seperti itu ya. Ya benar sekali. Oke, satu lagi. Kira-kira menurut Murni setelah menjadi pemenang EA, perubahan apa yang didapat dari usaha? Terus apa juga yang perubahan yang didapat dari diri sendiri setelah pasca menjadi pemenang di EA yang ke-7 kemarin? Kalau untuk perubahan pada usahanya itu terlihat sangat berubah ya Kak, kayak signifikan gitu. Jadi kayak biasanya kita produksi hanya untuk PO saja nih, pemesanan yang biasanya via online yang PO-PO saja. Dan sekarang setelah mengikuti EA dan juga udah dikenal lebih banyak, lebih luas lagi, itu pemesanan untuk di luar Riau juga lumayan, terus di Riau juga banyak gitu kan. Jadi aku juga sharing ke teman-teman kampus juga. Jadi kayak eh, untuk di sekitar Pekanbaru kayaknya jangan kemana-mana lagi deh, ke Uni Parfum aja pokoknya. Berarti secara tidak langsung dari kegiatan ini jadi ajang promosi juga ya buat usahanya. Iya, benar sekali Kak. Jadi buat teman-teman yang di kampus-kampus lain juga yang masih di sekitaran Rio tuh kayak udah aku backup. Yolah, jangan jangan kemana-mana lagi, parfumnya tetap di parfum Uni Parfum aja. Bu Ina, Mantap. Ya, ya Pak Albert. ini Moniat ini bisa kita undang jadi special guest sepertinya nih di acara puncak kita Iya nanti. benar Pak Iya, Albert. Jadi kita bisa jadiin apa ya? inspirator. Iya, inspirator. Jadi teman-teman yang sudah sukses, yang jadi pemenang di EA sebelumnya, nanti ada kesempatan kita bikin satu sesi ya Pak Albert kali ya di Iya, di malam anugerah nanti untuk menjadi memberikan sedikit testimoni. testimoni ya Iya. setelah keberhasilannya menjadi pemenang, terus usahanya dampaknya apa gitu. Ya. Oke, kita langsung ke tips and trick gimana supaya bisa jadi pemenang mulai dari persiapannya sampai ke finalnya saat di Tanjung Pinang di tahun kemarin. Boleh di-share sedikit ke kita? Kalau untuk tips and triknya itu lebih ke kesiapan mentalnya sih Kak, kayak kalau kalau menang oke gitu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi kita jadiin pengalaman gitu kan. Terus untuk tips and trick itu nggak lepas juga dari dosen pembimbing juga, tim saya juga gitu kan. Jadi kalau nggak tanpa mereka mungkin belum tentu juga kita menang gitu. Eh, untuk prosesnya juga dari proses awal pendaftaran akunnya, dari proses awal pembuatan proposalnya, itu kami latar belakang aja sampai berkali-kali diubah. Jadi seperti kayak ini harus benar-benar tepat sasaran gitu. Terus untuk aspek-aspek inovatif, kompetitif, dan teknologinya juga kami spesifikkan. Jadi memang benar-benar sesuai panduan yang udah dikasih sama LLDT dan EA-nya Hmm? sendiri. Jadi Ah, langsung sasaran gitu Kak sebenarnya. Nah,
Dan peran dosen pembimbing juga sangat-sangat berperan di sini, Kak. Jadi kami benar-benar full waktunya itu ketemu, revisi langsung kerjain, ketemu full revisi langsung kerjain. Untuk desain produk juga langsung ke percetakannya, langsung semuanya, packaging semuanya. Oke, berarti memang benar-benar disiapin secara matang, mulai dari persiapan penulisan proposal, terus nanti untuk selanjutnya kalau seandainya masuk final, terus kita memang bawa produknya, packagingnya bagaimana, dan nanti desain untuk apa namanya bootnya juga difikirkan. Karena kenapa Iya. teman-teman? Ini Murniati kebetulan waktu pas di EA 7 itu saat saat pameran itu exponya mempunyai untuk bootnya itu luar biasa. Memang difikirkan sekali desain bootnya seperti apa, produknya ditatanya seperti apa. Jadi memang semuanya difikirkan dan dipersiapkan secara matang. Nah, kita juga minta ke teman-teman yang memang akan berkompetisi di acara EA ini juga mempersiapkan secara matang dan peran dosen pembimbing itu juga luar biasa ya. Karena kalau nggak ada yang memonitor dan mendampingi, teman-teman nggak tahu nih benernya di mana, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Kayak gitu ya Murniati? Aduh, kayaknya lagi ada masalah jaringan. Oke, selanjutnya mungkin kita ke Nareswati Putri Sestiana. Nah, ini kebetulan juga dari Universitas Islam Riau. Nah, jadi tahun kemarin itu dua-dua pemenang kita di dua kategori itu disabet habis sama Universitas Islam Riau. Nah, yang ini, yang Nareswari ini dari kategori rencana bisnis. Oke, selamat malam, Nares. Selamat malam, Bu. Baik, boleh dong kita cerita sedikit kira-kira waktu pas EA 7 kemarin bagaimana persiapannya dan apa aja yang dipersiapkan sampai bisa melaju ke final di Tanjung Pinang. Pertama-tama sebelumnya saya terima kasih kepada LDDT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan share experience saya selama mengikuti EA 7 tahun kemarin. Dan ini akan saya ceritakan betul-betul based on my experience. Nah, untuk dari awalnya itu banyak sih ide untuk bisnis plan yang kita buat. Pertamanya ada moisturizer, ada parfum, dan akhirnya setelah kami bincang-bincang juga sama dosen pembimbing dan dari coaching juga sebelumnya, maka kami memutuskan untuk menaruh ide yaitu eyelash serum dari limbah ampas kelapa. Dan itu juga berdasarkan dari latar belakangnya masalah yang ada di Riau juga. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian misalnya ingin mengambil dari untuk bisnis plan, kalian harus cari dulu masalah apa yang lagi happening sekarang untuk kalian buat. Karena suatu ide itu berasal dari masalah yang ada. Nah, kita itu membuat terobosan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kami rembuk juga proposalnya, dan waktu itu dari kampus kami juga ada coachingnya, jadi betul-betul dibimbing dari awal banget sampai jadi proposalnya. Dibimbingnya bukan hanya cara proposalnya aja, tapi strukturnya, cara buat latar belakangnya, cara buat proyeksi keuangan yang betul seperti apa. Jadi betul-betul dibimbing secara baik agar proposal kita tuh betul-betul bisa untuk masuk ke lomba gitu. Setelah itu akhirnya kami masukkan proposal itu, dan kami nggak expect juga akhirnya ide Kayaknya sedikit ada masalah, kami Nares. itu masuk ke Oke. dalam final gitu. Terus akhirnya kami juga dan alhamdulillahnya dari kampus pun membantu kami dalam pembuatan poster serta videonya. Dan akhirnya alhamdulillahnya ya dari itu kami
menang sebagai juara satu untuk dari ide bisnis itu. Wes, keren ya. Berarti Itu hal aja. pertama yang mesti dilihat oleh adik-adik adalah eh penyelesaian masalah apa nih yang akan kita angkat menjadi proposal bisnis yang akan kita ajukan di EA. Setelah itu, setelah ketemu nih, kira-kira ide masalah apa yang akan diselesaikan, ini happening atau tidak? Terus kira-kira ini sesuatu yang menarik dan kekinian nggak masalah ini yang akan kita selesaikan? Lalu setelah dapat, tentunya kita butuh dosen pembimbing ya, Nareswati. Dosen pembimbing yang benar-benar nanti akan membantu kita menyusun proposal dari awal, memberitahu, mengarahkan dan akan membimbing dari awal sampai akhir. Dan terakhir itu peran kampus dalam mensukseskan nih ketika kita udah masuk final, butuh peran kampus juga untuk mendukung adik-adik supaya ini nggak jalan sendiri, nggak hanya adik-adik dan dosen pembimbing saja, tapi ada peran universitas atau kampus yang juga nantinya akan membantu yang sangat dibutuhkan bagi teman-teman nanti ketika sudah maju ke final. Nah, karena kita juga akan ingat tahun ini kita akan ada finalnya akan dilaksanakan di Jambi, yaitu tuan rumahnya Universitas Muhammadiyah Jambi. Jadi adik-adik ayo semangat untuk membuat proposalnya sebaik mungkin, mempersiapkan semuanya seoke mungkin, dan kita tunggu kedatangannya di Jambi, sampai ketemu di Jambi. Oke, selanjutnya Nareswati, ada nggak tips and trick lainnya yang sangat dibutuhkan yang menjadi pakem yang kira-kira yang membuat kalian bisa melaju menjadi juara pertama di EA7 yang kemarin? Tips and triknya pertama itu seperti yang dibilang Kak Murniati tadi, siapin mental. Karena lomba itu mau menang atau kalahnya itu penting sih, penting. Tapi yang paling pentingnya tuh experience-nya, yang apa yang kita dapatkan dari kegiatan yang kita ikuti itu. Banyak sih, nggak harus menang juga. Kita bisa dapat pengalaman serta Benar. relasi. Dari EA itu saya banyak dapat teman-teman dari provinsi yang berbeda-beda seperti dari Makassar, Jambi, Jogja dan banyak lainnya. Nah, pikirkannya aja tujuan kita tuh mau apa sih ke sana gitu kan. Nah, itu yang kedua itu teamwork. Kalau misalnya timnya nggak satu pikiran, itu bisa juga kacau balau, susah jadinya. Makanya teamwork sama kesiapan mental itu penting untuk mengikuti suatu lomba. Itu aja. Luar biasa. Oke, keren sekali ya Pak Albert, pemenang kita Ya, tahun lalu. keren banget. Nggak salah lagi lah. Jadi sapu bersih semua. Oke, mungkin terakhir kali ya, adik-adik ada nggak yang mau disampaikan nih ke teman-teman yang akan menjadi peserta di tahun ini? Semangat apa yang akan disampaikan ke mereka supaya mereka berkompetisi dengan penuh hati dan bisa juga menjadi penerus adik-adik menjadi pemenang di EA yang ke-8. Boleh kita dengar dulu dari Murniati? Yang penting pertama itu jangan lupa doa, doa tua, dukungan penuh dari universitas juga sangat-sangat penting. Orang-orang terdekat kita juga penting, dan juga terlebih sangat-sangat pentingnya adalah percaya diri. Jadi kayak walaupun ada 10 yang ikut apa namanya? Yang ikut lombanya, yang udah ke malam puncaknya, itu tetap percaya diri aja. Ini aku bakal menang. Produk aku bagus, aku bakal menang gitu. Tetap percaya diri gitu, Bu. Oke. Boleh juga kita dengar dari Nareswari? Kalau dari saya yang pastinya doa juga, karena sesuatu itu tuh nggak akan terjadi kalau misalnya kita nggak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Apapun bisa terjadi, mau itu mau produk apapun yang kita buat,
kalau kita berdoa kepada Tuhan pasti akan terkabul. Dan juga percaya diri, pede aja dulu. Yang penting mau produk kita ini, kalau mau lihat tim lain kayak ih produknya ini, pokoknya pede aja, nggak usah iri, nggak usah apa, pokoknya percaya diri, menang, gue menang nih, bisa bisa. Kalau terapkan seperti kayak gitu, bakalan pasti deh menang. Percaya aja menang, udah fix itu aja. Oke, luar biasa dua orang pemenang kita di tahun lalu. Dan apa ya? Memang kekuatan pikiran dan positif itu jadi mantra ajaib juga ketika kita uh, ikut kegiatan atau kompetisi tertentu. Jadi kalau kita udah berpikiran positif dan yakin kalau itu menang dan yakin itu sudah memberikan yang terbaik, insya Allah itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya kita apa lagi nih Pak Albert? Kalau untuk sharing experience dan dari juri mungkin sudah selesai ya. Nanti mungkin karena ada kesibukan atau keperluan lainnya, Bu Dwi Kartika, Nares sama Murniati boleh melanjutkan aktivitas lagi. Jadi kami dari tim LDikti ada sedikit mensimulasikan aplikasi EA kita, EA yang ke-8 ini mulai dari Untuk pendaftaran. tutorial pendaftaran ya. Iya, semacam tutorial pendaftaran. Jadi sekali lagi atas nama LDikti terima kasih banyak sudah hadir, sudah menginspirasi Nareswati, Murniati dan juga Bu Dwi Kartika yang ini masih setia nih bersama kita walaupun mungkin lagi nunggu jadwal keberangkatan, beliau lagi masih di Singapura. Ya Bu, pasti join ya Bu ya. Iya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Kartika Sari, kepada adik-adik dari UIR, Nareswari, dan juga Murniati atas kesempatannya hari ini. Lain waktu nanti semoga ada kesempatan buat kita sharing session dan berbincang-bincang lagi. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Makasih Mbak Rin, Pak Albert, izin. Sama-sama Iya, Ibu. baik. Ya Bu, Terima makasih Bu. kasih. Ya, terima kasih Murni dan Oh, terima Nares. kasih Pak Sampai Albert, izin jumpa. live ya Pak. Iya. Oke, Sobat Preneur di mana saja. Cie, ini kebawa muda ya kita Bu. Izinkan kami dari tim LEDikti ada mencoba mensimulasikan bagaimana sih dari Tutorial ya Pak Albert untuk tutorial ya. pendaftaran sampai submit proposal. Seperti itu ya Pak Albert ya. Iya, baik. Ini langsung kita share screen saja ya. Oke. Oke, baik. Sebentar. Nah, teman-teman Sobat Preneur, kita sangat merekomendasikan menggunakan browsingnya Mozilla atau Firefox karena mungkin dari aplikasi kita lebih fleksibel untuk browser yang ini. Jadi bisa kita ketik saja EA LDikti 10. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Jadi tinggal kita klik saja. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya Bu. Iya Pak. Nah, semoga karena tadi sempat ada masalah sedikit iya, ya, masalah jaringan, jadi websitenya nggak bisa diakses. Tapi ini sepertinya oke. Kita tunggu dulu sejenak. Iya, kita coba langsung dulu. Ya. Oke. Jadi intinya nanti setelah bisa ketik langsung https://ldikti10.id /app. Ya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum mulai dari nol, nah ini sudah selesai nih loading. Nah ini akan muncul halaman awal website EA, jadi tinggal diklik login. Nah dia akan masuk ke halaman yang seperti ini. Jadi kalau untuk pertama kalinya tentu kita mendaftar dulu.
mendaftar pendaftaran peserta. Jadi kita bikin kita tuliskan informasi yang dibutuhkan di formulir seperti misalnya MPM-nya 2022. Ya, kita inputkan NIM ya Pak Albert Iya, ya. Lalu ada nama ini nama ketua tim yang didaftarkan itu untuk peserta adalah ketua timnya. Jadi yang punya akunnya ketua timnya. ya betul sekali. Oke, lalu Ini kemudian untuk supaya amannya, kok lari-lari ya? dikejar Pak, lari dia. Iya. Setiap kita input di sini kita save dulu di Word boleh, di Notepad boleh, biar nggak nanti kita lupa apa yang kita ketik karena dia berhubungan dengan login nanti. Jadi kita tuliskan emailnya, misalnya email kita 20 22 777@gmail.com. Nah, kita copy juga di sini, kemudian nama, kemudian nomor HP 08 11 202. Ya, tempat lahirnya misalnya di Amerika. Ini misal ya. Nah, untuk perguruan tinggi kita tinggal ketik salah satu nama perguruan tinggi, misalnya yang ada di Bandung misalnya. Nah, misalnya Akbid Bandung misalnya, atau Akbid Tri Dharma Husada Bandung, kita tinggal pilih. Atau ada nama yang spesifik, boleh diketikkan, dia akan muncul langsung. Jika tidak ada perguruan tinggi muncul di sini nama perguruan tingginya, silahkan email ke kita, nanti akan kita tambahkan di database-nya. Ya, atau misalnya nih adik-adik kalau kampusnya sudah berubah bentuk, misalnya sebelumnya Stikes terus berubah bentuk menjadi universitas, silahkan mendaftar dulu dengan akun Stikesnya, nanti di proposalnya tetap dibuat atas nama universitas seperti itu ya Pak Albert Ya, ya. betul. Untuk di Oke. sistem biarkan saja untuk nama yang belum update, tapi di proposal nanti Disesuaikan. disesuaikan, terus ditambahkan informasi dalam kurung nama perguruan tinggi yang ada di sistem. Oke. Tanggal lahirnya ini maksimal umur 25 tahun ya. Jadi itu mau tahun berapa ya lahirnya itu Bu Ina ya? Kita bikin 2005 aja kali ya Pak Albert. 2005 ya. Oke lagi. Nah, ini kan hilang dia. Jadi memang perlu kita backup data yang kita inputkan tadi. Bentar. Nggak jadi Amerika Pak Albert. Nggak jadi pindah ya. Pindah lahir. Ya, saya bukan robot. Kemudian daftar. Kita tunggu sejenak. Memang harus sabar ya adik-adik. Nah, muncul seperti ini. Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran. Silahkan login menggunakan email dan NIM yang Anda daftarkan tadi. Nah, inilah gunanya backup. Jadi kita tinggal login menggunakan email yang kita input tadi sebagai username. Ya. Dan passwordnya NIM yang kita inputkan tadi. Nah, ini yang sering jadi masalah sama teman-teman pendaftar. Seringkali kami dapat WA nih dari yang kontak person EA, sering dapat WA dari teman-teman pendaftar. Kak, ini kenapa ya? Saya udah daftar, saya nggak bisa daftar katanya. Padahal setelah kita cek itu sebenarnya adik-adik sudah terdaftar, tapi nggak tahu loginnya seperti apa. Jadi untuk login itu menggunakan email yang sudah didaftarkan, dan untuk passwordnya menggunakan NIM adik-adik sendiri. Ya.
Name Ah, yang diinputkan tadi. iya, Kalau terinputnya pakai spasi, terpaksa pakai spasi. iya, sesuai Ya, yang betul. diinputkan di awal. Nah, Oke. kalau seandainya ada salah input, nah di situ masalahnya adik-adik nggak akan bisa login. Jadi seperti yang sudah dicontohkan Pak Albert, dicatat data-data yang sudah diinputkan saat kita pendaftaran di awal tadi. Oke, Oke. lanjut Pak Albert. Kita coba login. Nah, berhasil. Sebentar kita geser ke sini. Nah, inilah halaman awal dashboard bagi peserta EA. Nah, kalau sebelum kita mulai, adik-adik mungkin rekan-rekan mahasiswa juga bisa unduh dulu panduannya seperti ini. Oke, download semuanya seperti itu. Dia nanti akan mendownload semuanya, jadi kita tinggal edit saja lagi. Nah, ini sudah download. Oke, kita buka. Nah, di sini ada contoh proposal pemenang yang tadi, yang Murniati sama Nareswari tadi. Contoh proposal tahun lalu. Dan ini panduan Entrepreneurship Award-nya. Bisa adik-adik rekan-rekan baca, kemudian ada panduan portal. Dan juga template yang versi Microsoft Word, jadi tinggal Disesuaikan aja, tinggal iya, disesuaikan aja. sesuai dengan template yang udah Iya. disediakan. Ini halaman depan disesuaikan sesuai dengan kondisi. Nah, ini maaf. Misalnya ada nama perguruan tinggi yang berubah bentuk. Nah, di sini silakan dibikin nama perguruan tinggi yang versi update-nya, misalnya dari Stikes Bandung awalnya menjadi Universitas Bandung. Nah, di sini tinggal diketikkan Universitas Bandung. Universitas Bandung. Nanti dalam kurung Stikes Bandung. Nah, seperti itu aja. Kalau ada perguruan tinggi yang nama perguruan tingginya tidak sesuai. Oke, setelah berhasil kita kembali lagi di back saja. Dan untuk mengajukan proposalnya, kita klik halaman pengajuan proposal. Kita siapkan semua bahan-bahan yang akan diupload. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita upload proposalnya. Nah, di sini yang penting rekan-rekan, pastikan sebelumnya kita tulis dulu judul usahanya, misalnya usaha fotokopi Albert misalnya ya. Dan ini kita pilih kategori sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai salah pilih ya rekan-rekan ya. Kadang ada beberapa pengalaman kita di tahun lalu ya Bu Ina ya. Iya. Dia pilih bisnis berjalan, tapi di proposalnya yang diupload adalah rencana bisnis. Rencana bisnis. Dan begitu juga sebaliknya, itu langsung kami diskualifikasi. Jadi tidak sesuai. Nah, karena ini misalnya memang rencana bisnis, ya kita pilih rencana bisnis. Dan di sini juga sudah ada tulisan merahnya, pastikan tidak menggunakan karakter titik dan file berjenis PDF. Jadi kita uploadlah berkas kita. Misalnya berkasnya ini RB. Ini jangan ada, rekan-rekan jangan ada ditambahkan karakter titik ya, misalnya dibikin titik seperti ini, jangan. Karena mengakibatkan Tidak bisa diakses ya. Ya, tidak terbaca oleh sistem. Nah, pastikan seperti itu, ditulis aja rencana bisnis nama gitu. Kemudian kita pilih filenya dan kita simpan. Nah, berhasil disimpan, tandanya akan muncul seperti ini. Muncul ID pengusulnya, terus statusnya adalah pengajuan, dan ini bisa diklik.
bisa diklik dan bisa di-download untuk memastikan Sudah sesuai berkas atau belum ya sudah ya? sesuai atau belum seperti itu. Nah, jika misalnya rekan-rekan salah upload nih filenya, harusnya bukan itu yang satu lagi. Nah, adik-adik bisa juga klik menu pensil ini. Nah, kita upload lagi Yang eh, baru. yang baru. Misalnya Berarti ini. selagi masa pendaftaran itu masih ada, kita masih bisa rubah proposal yang sudah diupload, begitu ya Pak Albert ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin misalnya setelah kegiatan ini mungkin teman-teman yang sudah duluan upload mungkin ada perbaikan atau revisi, silakan saja, masih bisa selama jangan dihapus ya. Jadi klik menu yang ini, Menu edit. menu edit, jangan dihapus. Dan pastikan setelah ini diklik bisa terunduh dan terbuka filenya seperti itu. Ya. Nah, setelah berhasil di file proposal ini, kemudian kita input nama anggota kita. Misalnya nama 1, nama 2, nama 3, sesuai dengan kondisi. Simpan. Nah, setelah kita entrykan anggota, dia akan muncul di sini. Jadi anggota 1, N1, N2, N3. Nah, seperti itu. Kemudian setelah anggota kita upload KTP. Kita ambil lagi dan pastikan betul file yang akan kita upload itu adalah bertipe JPEG atau PNG. Iya, jadi adik-adik sebelum mengupload tipe file, ini kan di bawah terlihat nih, upload KTP dengan format file JPG. Jadi jangan berubah dari format file yang diminta oleh Ya, sistem. Karena pengalaman kita dari tahun ke tahun, itu banyak sekali yang gugur di administrasi. Sebelum masuk ke desk evaluation kan di administrasi dulu. Itu udah gugur duluan. Kenapa? Karena memang file bukti pendukungnya semuanya itu tidak bisa kami akses. Jadi nggak bisa kita lanjutkan ke tahap desk evaluation seperti itu. baik. Kita lanjutkan. Jadi kita pilih filenya. Ini KTP tadi ya, KTP. Kalau mau membuktikan dia formatnya ini kan ada tulisan JPEG seperti itu. Pastikan dia JPEG atau PNG. Jadi kita upload, kita simpan. Nah, tanda dia betul, dia akan muncul gambarnya. Kalau dia salah format atau PDF yang diupload, dia tidak akan muncul gambarnya, Bu Ina. Seperti itu. Begitu juga untuk KTM, kita upload juga. Kartu mahasiswa, open. Formatnya juga JPEG atau PNG, simpan. Nah, muncullah KTM yang kita upload tadi. Dan selanjutnya untuk surat pernyataan. Surat pernyataan juga dalam bentuk JPEG. Surat pernyataan nih, ini kebetulan kodenya PNG, jadi masih bisa terakomodir. Dia JPEG atau PNG. Upload surat pernyataan, simpan. Nah, akan kelihatan. Muncul semua gambarnya ya Pak Albert Muncul semua ya. gambar ya. Kita pengalaman tahun lalu kadang nggak muncul ya Bu Ina ya, Iya, karena nggak mereka bisa salah upload. di-download. Iya, Iya. yang diminta JPEG atau PNG, tapi yang di-upload itu PDF. Jadi Iya. memang nggak bisa dibaca oleh sistemnya. Jadi belum Iya. apa-apa adik-adik udah gugur duluan. Jangan Iya. sampai seperti itu kejadian. Terus kita upload lagi yang terakhir, upload data dukung kompetensi. Nah, kalau ini formatnya PDF, jadi Iya. boleh PDF. Ya, kita upload PDF-nya, data kompetensi maksudnya. Kompetensi. Ya, open, simpan. Oke. Nah, bukti dia valid, filenya kita bisa klik dan bisa terdownload, bisa diunduh seperti itu. Jadi secara garis besar pastikan semua file yang diupload sesuai dengan role-nya. Kalau memang diminta JPEG atau PNG,
yang diupload harus JPEG atau PNG. Begitu juga kalau dia minta file PDF harus diupload PDF. Nah, sampai di sini sudah selesailah adik-adik, rekan-rekan untuk mengajukan proposalnya. Jadi udah selesai tuh Bu Ina. Jadi tinggal menunggu pengumumannya nanti. Atau kita bisa lihat di status pengajuan. Karena Iya. kita pilih tadi rencana bisnis di sini. Terima kasih proposalnya sudah berhasil diunggah. Nah, nanti untuk melihat perkembangannya apakah lolos atau bagaimananya kita bisa lihat di komentar ini nanti. Dan status proposalnya apakah sudah lolos sesuai atau tidak lolos. Nah, di sini ada Ya, pengumuman. sudah di tahap mana sekarang Iya. seleksinya seperti itu juga ya Pak Albert. Mm-mm. Berarti berlaku sama juga untuk kategori bisnis berjalan begitu ya Pak Albert ya. Ya. Kalau ini kan rencana bisnis, Ya. untuk kategori bisnis berjalan juga berlaku sama. Jadi nggak sulit adik-adik, tinggal ikuti aja panduan yang udah kita sediakan. Lalu untuk bagaimana cara menguploadnya sekarang juga sudah dicontohkan langsung oleh Bapak Albert. Oke, ya Bu Ina. Nanti kalau yang rekan-rekan yang melaju ke final, nanti sesuai di panduan kan ada diharuskan membuat poster dan juga video. Nah, langkah-langkahnya hampir mirip sama. Jadi mungkin ada nanti pengajuan berkas sebagai finalis nanti. Jadi tahapnya sama. Kalau jika diminta itu link, nah diupload link. Kalau diminta gambar atau JPEG, ya diupload file JPEG atau PNG. Dan juga begitu juga PDF. Jadi mungkin sampai di situ Bu Ina untuk penjelasan demonya. Mudah-mudahan Sobat Planner di mana saja dapat terbantu dengan kegiatan ini, terutama untuk peluang setidaknya lolos tes evaluasi ya. Seperti itu ya Bu Ina ya. Oke, ya pastinya seperti itu Pak Albert. Kita juga berharap akan banyak nih teman-teman yang belum upload atau udah daftar tapi belum menyelesaikan pendaftarannya, belum upload proposal. Kita tunggu pendaftarannya masih buka sampai tanggal 25 Juli bulan ini ya Pak Albert. Ya, Jadi betul sekali. masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. Bukan ya? Iya, 10 hari lagi. Jadi adik-adik silahkan maksimalkan pembuatan proposalnya. Jangan lupa bimbingan juga dengan dosen pembimbingnya karena itu dibutuhkan sekali untuk melihat apakah ini sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan atau ada masukan-masukan lain dari dosen pembimbing. Dan kita tunggu pendaftaran sebanyak-banyaknya dan semoga adik-adik juga bisa melaju sampai final dan ketemu dengan kami bersama dengan tim LL Dikti dan teman-teman semua finalis EA yang ke-8 di Jambi nanti insya Allah di tanggal 30 Agustus 2024. Oke, baik. Mungkin kita serahkan kembali ke host Ibu Keke. Silahkan, terima kasih dari kami dengan saya Ina dan juga Bapak Albert. Ya. Kita kembalikan ke Keke. Ya, kita kembalikan ke host kita Bu Keke. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Albert dan Ibu Rina. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan berbagai penjelasan, berbagi pengalaman, dan juga tips and trik kepada kita semua. Tentunya terima kasih juga kepada seluruh penonton, Sobat Entrepreneur yang telah menyaksikan live pada malam hari ini. Semoga acara ini memberikan wawasan baru, inspirasi, dan semangat untuk kita semua. Dan kami juga berharap apa yang telah dibagikan di sini akan menjadi bekal berharga bagi Sobat Entrepreneur untuk mengikuti ajang EA8 tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi dari Sobat Entrepreneur semua. Jangan lupa untuk daftar dan submit proposal. Sampai jumpa di acara Puncak EA8 tahun 2024. Semoga kita semua bisa terus berkarya dan berprestasi. Selamat malam dan salam kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati. Salam sehati. Bye.